Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengatakan bahwa kalau di Microsoft Teams kita tidak bisa mengundang orang lain selain dari tim kita sendiri atau selain dari orang yang berada pada ekstensi kita sendiri. Sebenarnya tidak. Kita bisa mengundang orang lain meskipun orang lain tidak berada dalam satu akun. Bahkan akun itu akan kita tarik menjadi sebuah akun Office 365. Nah, meskipun dia menggunakan Gmail, meskipun dia menggunakan akun yang lain. Kita akan coba perlihatkan dalam video berikut ini. Bagaimana caranya? Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama, kita masuk ke websitenya, yaitu teams.microsoft.com. Oke, kita masuk ke LMS Microsoft Teams ini. Tunggu sampai terbuka. Nah, ketika sudah masuk, sekarang kita akan membuat kelas baru misalnya untuk memasukkan orang-orang yang tidak ada di dalam tim kita atau yang emailnya tidak berekstensi sama dengan kita. Jadi tim itu adalah emailnya yang berekstensi sama dengan kita, misalnya @ig.org.id, @sk.org.id, @guruinovatif.net, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana jika misalnya ada orang-orang yang tidak sama grup dengan kita? Bagaimana cara memasukkannya? Apakah mereka bisa? Bisa. Caranya adalah kita yang pertama klik di Teams. Oke, untuk membuat kelas baru, saya klik di All Teams saja untuk membuat kelas baru. Nah, saya akan membuat kelas yang baru yaitu dengan cara Join or Create Team. Saya klik di sini di Join or Create Team. Oke. Kemudian saya akan membuat tim yang baru, yaitu Create Team. Nah, saya akan membuat kelas. Di sini ada kelas, kemudian ada sejenis NGMP, Professional Learning Community. Ada juga untuk sesama staff, untuk administrasi sekolah, kemudian juga untuk hal-hal yang lain, untuk aktivitas sekolah dan sebagainya. Nah, saya ambil kelas untuk membuat tim yang baru. Kemudian misalnya saya beri nama kelas 10 MIPA 1 Matematika misalnya. Nah, ini boleh kita isi, boleh tidak, karena ini opsional. Saya langsung next saja. Oke, kemudian akan dibentuk suatu kelas. Nah, di sini setelah kelas ada, kita bisa mengundang siswa-siswa kita yang berada di dalam satu tim yang sama. Saya menggunakan ekstensi @ig.org.id, maka saya bisa mengundang orang-orang yang berekstensi @ig.org.id. Misalnya saya undang teman saya misalnya, atau anak murid saya, katakanlah ini anak murid saya. Nah, ini anak murid saya undang, atau saya undang anak murid saya beberapa gitu. Oke, ini adalah orang-orang yang berada pada ekstensi yang sama dengan saya. Nah, ada beberapa yang saya undang, misalnya, oke, saya undang beberapa. Nah, ini adalah murid yang berekstensi sama dengan saya. Bagaimana jika ada murid yang tidak berekstensi sama dengan kita? Maka mudah saja sebenarnya, kita boleh ini menambahkan duluan, add. Oke, kita add duluan. Ada beberapa. Nah, ini sudah menjadi siswa saya. Oke. Nah, jika ada orang-orang yang tidak sama, maka tidak sama the group dengan kita. Misalnya saya akan mengundang sebuah siswa yang emailnya tidak sama dengan ekstensi kita. Dia berada di email Gmail. Dia berada di Gmail, gmail.com. Nah, pada pencarian di sini, ini tentu saja dia tidak akan dapatkan. Tetapi di Microsoft Teams akan ditawarkan bahwa smanurati@gmail.com ini sebagai tamu, as a guest. Nah, jadi tidak masalah jika ada orang-orang yang tidak tim dengan kita. Kita bisa tambahkan dia jadi, jadi dia akan jadi guest. Nanti pada tutorial selanjutnya saya akan memperlihatkan apa yang akan diterima oleh Smanura Team ini. Oke, saya klik saja add.
maka Semanuratim ini akan menjadi siswa saya. Dia akan menjadi siswa saya di kelas saya. Nah, tapi dia bertindak sebagai guest. Saya tutup. Nah, ada beberapa cara penawaran untuk membuat untuk membuat orang masuk di grup kita. Oke, untuk membuat orang masuk di grup kita, yang pertama kita bisa lakukan dengan cara seperti tadi, mengundang. Oke, cara mengundang juga bisa kita lakukan dengan di manage team atau di add member. Di add member kita juga masih bisa menambah orang-orang siswa kita. Di manage team kita bisa memberikan kode. Oke, kita bisa memberikan kode kelas bagi orang yang segrup dengan kita. Nah, ini tentu saja guest tidak bisa, tetapi orang yang segrup dengan kita untuk masuk di kelas kita. Oke, ini murid saya sampai saat ini. Jika ingin menambah, saya tinggal klik add member saja. Jika ingin berbagi kode room, kode kelas, saya tinggal klik di setting saja. Kemudian saya klik di team code. Kemudian saya klik di generate. Oke, saya klik di generate, maka inilah kode kelas saya, O80C4U9. Nah, saya sebentar lagi akan membuka di Semanuratim tadi, oke, di member ini. Yang setim dengan kita itu otomatis akan masuk ke kelas kita. Tetapi yang tidak setim dengan kita, yang bertindak sebagai tamu, itu harus meng-approve dulu, dia akan masuk ke kelas kita. Nah, nanti kita akan lihat. Ini Semanuratim ini tidak ada tidak ada akun di Office 365, tetapi dia bisa kita undang sebagai guest. Nanti kita akan lihat emailnya bagaimana. Terima kasih untuk sementara, dan kita akan beralih ke video selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membuka Gmail yang Semanuratim tadi, dan kita akan melihat bagaimana isi Gmail dari Semanuratim. Semanuratim ini bukan bukan akun Office 365. Jadi ini Microsoft Teams, you have been add as a guest. Jadi saya tinggal klik saja. Nah, jadi kalau misalnya kita konfirmasi untuk bergabung, kita tinggal buka saja open Microsoft Teams. Nah, open Microsoft Teams. Nah, ini akan masuk ke Microsoft. Oke, ini buat akun karena belum ada sebelumnya. Maka dia akan ditawarkan untuk menjadi akun yang baru bagi Semanuratim ini, untuk menjadi akun Office 365. Oke, saya lupa passwordnya. Oke, saya coba masuk. Oke, dia mengirimkan kode ke Semanuratim. Kita cek di kotak masuk. Ini ada verifikasi alamat email. Kodenya adalah ini 7217. Saya masukkan 7217. Oke, klik aja berikutnya. Nah, maka Semanuratim ini akan menjadi akun Office 365 SVPWD PHPPR. Semoga benar. Oke, next. Nah, ini jadi ini akan menjadi akun Office 365. Membuat Anda masuk, kemudian membaca nama dan email Anda, foto Anda, clear semuanya. Kita masuk saja. Nah, ini sudah. Nah, jadi buka Microsoft Teams, saya tidak pakai yang ini. Saya gunakan layanan aplikasi web. Nah, saya pakai yang ini. Nah, maka akun Semanuratim itu akan menjadi bagian dari kelas 11 MIPA 1 Matematika. Nah, bagaimana kalau misalnya gurunya ngajak untuk mengadakan meet? Nah, ini ada fasilitas meet. Oke, ini semua yang ada di sini
semua yang ada di penugasan dan sebagainya yang ada di kelas itu akan masuk juga kemari. Jadi sama seperti yang lain. Nah, ini nambahkan Semanuratim sebagai tamu. Nah, ini berarti Semanuratim sudah menjadi bagian dari kelas ini. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana video conference yang guru membuka dan kemudian ditanggapi oleh siswa.